Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Safa Nabila dengan NIM 170452139 dari Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tahun ajaran 2025. Pada kesempatan hari ini, saya akan presentasi mengenai penelitian saya yang berjudul Rancangan Sistem Pencatatan Keuangan Sederhana berbasis Microsoft Excel dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada TK Islam Bermuta Bunda. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang, yaitu sekolah merupakan salah satu entitas khususnya dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya, setiap entitas pasti memiliki suatu kegiatan yang baik berupa program maupun keuangan. TK suatu entitas yang bersifat non-laba. Walaupun demikian, lembaga TK memerlukan tata kelola keuangan yang baik agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola organisasi yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan agar lembaga pendidikan dapat dipercaya oleh masyarakat dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah tuntutan zaman. Pada sebelah kanan terdapat tabel jumlah taman kanak-kanak yang ada di Indonesia yang bersumber dari Pusdatin Kemendikbudmen. Bisa dilihat bahwa dari tahun ajaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, jumlah taman kanak-kanak di Indonesia ini memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah TK di Indonesia ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus-menerus. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif dari pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak usia dini melalui penambahan TK di berbagai daerah. Peningkatan jumlah TK ini tentu menuntut adanya pengelolaan yang semakin profesional, baik dari segi manajemen pembelajaran maupun tata kelola keuangan. Dari sisi tata kelola, PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mengatur bahwa setiap satuan pendidikan wajib mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Begitu pula dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah ditegaskan bahwa sumber dana pendidikan yang berasal dari orang tua dan masyarakat harus dikelola secara bertanggung jawab dan dilaporkan secara transparan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan keuangan pada lembaga pendidikan skala kecil seperti TK ini masih banyak menghadapi kendala. Hal ini membuktikan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan implementasi di lapangan yang seringkali terkendala karena faktor sumber daya manusia dan maupun minimnya sistem yang memadai. Faktanya, pengelolaan keuangan di TK di lapangan masih belum sepenuhnya baik. Misalnya di Kabupaten Lumajang terjadi kasus operasi tangkap tangan terhadap seorang kepala TK terkait penyalahgunaan dana sekolah, di mana aparat berhasil mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Nah, dari kasus tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya sistem pencatatan pengendalian internal dapat menimbulkan penyalahgunaan dana yang berimplikasi serius pada kepercayaan publik. Nah, banyak juga lembaga TK di Indonesia ini masih melakukan pencatatan menggunakan buku besar atau buku kas dalam mencatat kas keluar dan masuk. Nah, pada beberapa lembaga TK ini juga tidak memiliki prosedur baku yang jelas dalam mencatat keuangannya. Ketiadaan standar baku dalam
Pencatatan ini juga sering membuat pengelola kesulitan dalam menyusun laporan keuangan sederhana yang seharusnya bisa menjadi dasar pertanggungjawaban dari lembaga kepada pihak yayasan ataupun kepada pemerintahan. Nah, dalam penelitiannya, Sipila tahun 2023 menjelaskan bahwa metode pencatatan manual menggunakan buku besar seperti ini tidak hanya memakan waktu lebih lama, tetapi juga rentan terhadap kesalahan perhitungan, keterlambatan laporan, dan rendahnya transparansi. Pada penelitian Firmansyah tahun 2022 menjelaskan yaitu laporan keuangan berbasis buku menyulitkan guru maupun yayasan dalam memantau arus kas secara cepat dan akurat. Pada penelitian Sidabutar tahun 2025 juga menjelaskan penerapan sistem pencatatan berbasis Excel saja tidak cukup, diperlukan juga penyusunan SOP penerimaan dan pengeluaran kas yang jelas, terstruktur, dan mudah diikuti. SOP yang disusun dengan baik dapat memastikan setiap transaksi terdokumentasi, mengatur alur otorisasi, serta memudahkan proses audit. Nah, berdasarkan hasil praobservasi saya pada TKI Islam Permata Bunda, yaitu terdapat pencatatan keuangan di TK tersebut itu masih dilakukan secara manual di buku besar tanpa adanya standar operasional prosedur yang baku. Hal ini menyebabkan pencatatan keuangan yang kurang sistematis, sulit dipahami, dan rawan menimbulkan kesalahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu sistem pencatatan keuangan yang sederhana, murah, dan mudah digunakan, namun tetap memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi ini. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah memanfaatkan Microsoft Excel sebagai media pencatatan keuangannya. Namun, penerapan sistem pencatatan berbasis Excel saja tidak cukup, diperlukan juga penyusunan SOP penerimaan kas keluar dan masuk yang jelas, terstruktur, dan mudah diikuti. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan, mengingat permasalahan pencatatan manual dan ketiadaan SOP keuangan menjadi kendala utama di banyak lembaga pendidikan kecil di Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Pencatatan Keuangan Sederhana berbasis Microsoft Excel dan Standar Operasional Prosedur. Pada prosedur SOP pada Taman Kanak-kanak Islam Permata Bunda. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bertolak dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini membuat beberapa rumusan masalah yang dikaji. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi pencatatan keuangan pada TKI Islam Permata Bunda saat ini. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem pencatatan keuangan sederhana berbasis Microsoft Excel pada TKI Islam Permata Bunda. Yang ketiga, bagaimana usulan penyusunan standar operasional prosedur, penerimaan, dan pengeluaran kas pada TKI Islam Permata Bunda. Tujuan dari penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk yang pertama, yaitu menganalisis kondisi pencatatan keuangan pada TKI Islam Permata Bunda. Yang kedua, merancang sistem pencatatan keuangan sederhana berbasis Microsoft Excel pada TKI Islam Permata Bunda. Yang ketiga, menyusun standar operasional SOP penerimaan dan pengeluaran kas pada TKI Islam Permata Bunda. Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri, yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan mengenai penerapan sistem pencatatan keuangan sederhana berbasis Microsoft Excel pada organisasi sektor publik pendidikan. Yang kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, khususnya terkait penyusunan standar operasional prosedur, penerimaan, dan pengeluaran kas pada lembaga pendidikan usia dini. Untuk
manfaat praktisnya yang pertama yaitu bagi TK sama mata bunda, dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui eh, melalui sistem catatan sederhana berbasis Excel. Yang kedua yaitu SOP yang disusun diharapkan dapat membantu mengelola TK dalam meminimalkan risiko kesalahan catatan, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kepercayaan pihak yayasan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian pustaka. Dalam penelitian saya ini menggunakan beberapa teori besar, yaitu yang pertama organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik pada hakikatnya berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan sosial, bukan mencari keuntungan finansial. Mekanisme permata bunda, yaitu peran organisasi sektor publik tercermin dalam penyediaan layanan pendidikan yang bermutu, pengelolaan dana secara bertanggung jawab, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah bagian dari sistem informasi manajemen yang dibuat untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data transaksi agar bisa dihasilkan informasi keuangan yang tepat, benar, dan bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu sistem pelaporan keuangan sederhana dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu program pengelola angka yang sering digunakan dalam bidang akuntansi, terutama untuk mencatat dan mengelola data keuangan. Pembukuan dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel bisa dilakukan dengan lebih rapi dan teliti, dan dalam Microsoft Excel ini sistem yang digunakan sistem single entry adalah yaitu metode yang sederhana yang hanya mencatat transaksi dari satu sisi, biasanya berupa uang masuk dan uang keluar saja. Yang kedua yaitu ada sistem double entry, adalah metode akuntansi yang setiap transaksi harus dicatat minimal 2 akun berbeda dengan prinsip debit dan kredit yang selalu seimbang. Dalam konteks lembaga pendidikan anak usia dini seperti TK ini, sistem double entry biasanya dianggap terlalu rumit. Oleh karena itu, metode single entry yang menggunakan Microsoft Excel menjadi solusi alternatif yang lebih praktis karena bisa tetap mendukung pencatatan transaksi yang sistematis meskipun dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya yaitu standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen tertulis yang menjelaskan langkah-langkah atau cara kerja yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Tujuan utama dari SOP ini adalah pekerjaan dapat dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SOP penerimaan dan pengeluaran kas berfungsi mengatur cara mencatat dan pengelolaan uang yang masuk dan keluar. Yang kelima yaitu model pengembangan EDDIE. Model EDDIE itu adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam merancang dan membuat sistem, program, atau alat agar sesuai dengan kebutuhan pemakai. EDDIE itu terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama yaitu ada analisis yaitu tahap analisis yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan, masalah, dan tujuan dari pengembangan. Yang kedua yaitu desain atau perancangan. Pada tahap perancangan ini dibuat gambaran tentang sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu ada development, yaitu pengembangan. Di tahap ini rancangan yang sudah dibuat diubah menjadi bentuk nyata. Yang ketiga implementation, yaitu implementasi adalah proses penerapan atau uji coba sistem yang sudah dikembangkan.
Yang terakhir ada evaluation atau evaluasi, yaitu evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana produk yang dikembangkan ini berhasil. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Firmansyah, Iqbal, dan Zakarsi pada tahun 2022 yang berjudul Pemanfaatan Excel dalam Penyusunan Laporan Keuangan TK Dusun Rajeng menunjukkan bahwa sebelumnya pencatatan keuangan di TK masih dilakukan menggunakan buku kelas sehingga sulit dipahami oleh guru maupun pihak yayasan. Setelah dilakukan pelatihan menggunakan Microsoft Excel, pengelola sekolah mampu membuat laporan keuangan yang lebih rapi, cepat, dan akurat. Kemudian, penelitian dari Istiqomah, Laili, dan Santoso pada tahun 2023 dalam penelitian yang berjudul Implementasi SOP sebagai Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas menemukan bahwa ketiadaan SOP membuat sistem akuntansi pengeluaran kas menjadi tidak tertib dan rawan terjadi kesalahan. Dengan diterapkannya SOP, proses pengeluaran kas menjadi lebih teratur, transparan, dan dapat diaudit dengan mudah. Selanjutnya yaitu penelitian Sidabutar, Hairunisa dengan Sution pada tahun 2025 dalam penelitiannya yang berjudul Rancangan Pedoman Akuntansi dan SOP Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada TK Cahaya Mutiara yang berfokus pada penyusunan SOP keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan memerlukan SOP tertulis agar setiap transaksi kas dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. SOP terbukti memperkuat sistem pengendalian internal dan mencegah terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dana. Selain itu, penelitian Muasomah pada 2021 juga meneliti pemanfaatan Excel di TPQ An-Najah Tirto Pekalongan dan menemukan bahwa pelatihan Excel ini membantu staf tata usaha yang tidak memiliki latar belakang akuntansi untuk mampu menyusun laporan keuangan sederhana dengan format yang mudah dipahami. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu kerangka berpikir ini menggambarkan alur penelitian yang dimulai dari identifikasi kondisi pencatatan keuangan di TK Islam Permata Bunda yang masih dilakukan secara manual. Kemudian dianalisis melalui siklus penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun rancangan sistem pencatatan keuangan sederhana berbasis Microsoft Excel serta standar operasional prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Hasil rancangan ini nanti diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di TK Islam Permata Bunda. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Untuk tempat dan lokasi penelitian itu dilakukan di TK Islam Permata Bunda yang berlokasi di Jakarta Timur. Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus untuk tahap persiapan dan berakhir pada bulan Desember tahun 2025. Durasi penelitian meliputi beberapa tahap seperti menentukan topik penelitian, merumuskan judul penelitian, menyusun proposal, dan menganalisis data serta menyelesaikan laporan akhir. Untuk bisa penelitian, model penelitian yang digunakan adalah model pengembangan EDDIE yang terdiri dari 3 tahap saja. Yang pertama yaitu ada analisis, yaitu mengidentifikasi kondisi pencatatan keuangan yang ada dan masalah yang dihadapi TK Islam Permata Bunda. Yang kedua, desain atau merancang sistem pencatatan keuangan sederhana berbasis Microsoft Excel dan rancangan SOP penerimaan serta pengeluaran kas. Yang ketiga, development atau mengembangkan hasil rancangan menjadi sistem Excel dan dokumen SOP yang siap diterapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses pencatatan keuangan di TK Islam Permata Bunda. Untuk informan utamanya
utamanya terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan bendahara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen keuangan seperti buku kas, nota transaksi, laporan keuangan, serta arsip lainnya yang digunakan sekolah dalam kegiatan administrasi keuangan. Teknik pengumpulan data yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk wawancaranya itu untuk memperoleh informasi mendalam terkait sistem pencatatan dan pengelolaan kas di sekolah. Observasi yaitu untuk mengamati langsung proses pencatatan kas masuk dan kas keluar. Dokumentasi untuk menelaah bukti transaksi dan laporan keuangan yang ada. Teknik analisis data menggunakan Bode-Mills dan Huberman yang meliputi yang pertama reduksi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian. Yang kedua penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk tabel atau deskripsi sistem. Yang ketiga penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis untuk menghasilkan rancangan sistem Excel dan SOP yang sesuai dengan kebutuhan TK Islam Permata Bunda. Sekian presentasi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.